Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazakallahu khair, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali kajian yang sebelumnya sudah kita bahas sebagaimana kita jadwalkan ya, di minggu pertama kalau nggak salah ya. Minggu pertama kita membahas kajian umum yang berhubungan dengan akidah atau tauhid dari kitab tauhid ya, menjelaskan tentang tauhid, yang mana di pertemuan sebelumnya, di Rabu-Rabu yang sebelumnya, kalau nggak salah Rabu, 2 kali Rabu ya sebelum libur itu, kita sudah membahas, sebetulnya belum selesai ya, kita sudah membahas tentang fikih ikhtilaf, membahas tentang cara menyikapi perbedaan dan asal usul munculnya perbedaan, kemudian bagaimana bersikap perbedaan ya, latar belakang perbedaan ya. Itu sebetulnya sudah kita bahas di 2 Rabu sebelum libur ya. Sengaja ngikutin jadwal ya. Jadi Rabu sekarang kita bahas tauhid sebagaimana Rabu-Rabu sebelumnya. Nah, Rabu yang akan datang kita kembali lagi membahas tentang cara bersikap ketika ada perbedaan di kalangan kaum muslimin. Nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya masalah yang sangat penting ya, masalah yang sangat urgent ya. Pokoknya masalah yang sangat penting, yang mana hal tersebut adalah bagian daripada akidah pokok daripada umat Islam. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang memang belum memahaminya ya, baik secara definisi, syarat-syaratnya ya, kemudian siapa yang akan mendapatkan atau amalan apa yang bisa mendapatkan seseorang syafaat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak di antara kaum muslimin juga yang memang enggak memahami hal demikian. Mungkin kita sering mendengar di di kajian-kajian atau di mukadimah kajian itu, kadang-kadang sang penceramah mengatakan mudah-mudahan dengan hadir kajian itu mendapatkan syafaatul uzma. Benar enggak? Ya, syafaatul uzma. Tetapi di sisi lain ya, banyak juga kita hanya mengucapkan saja syafaatul uzma, tapi kita enggak pernah tahu ya syarat siapa saja yang mendapatkan syafaat, siapakah yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Banyak kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Ya, kita tahu syafaat aja. Apa itu syafaat? Ada yang tahu nggak syafaat apa? Mungkin taunya pertolongan aja kan gitu ya. Kalau orang awam kan taunya ya sudah, syafaat itu pertolongan. Bahkan kenapa harus menjelaskan tentang syafaat itu? Karena orang dalam hal syafaat itu terbagi menjadi 3 golongan ya, terbagi menjadi
3 golongan. Ada golongan yang gulu. Gulu itu berlebih-lebihan. Ya, artinya berlebih-lebihan. Mereka tidak memahaminya. Ya, akhirnya dia berlebih-lebihan dalam masalah syafaat sehingga mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada patung, berhala, pokoknya sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya, ada yang memang mereka tafrid. Kemarin kayaknya di pas kajian fikih dijelasin tuh tafrid apa itu? Lawan daripada ifrat dan tafrid. Ada ingat nggak? Tafrid itu menyepelekan, merendahkan. Ya, jadi kelompok yang kedua dalam masalah syafaat itu adalah kelompok tafrid yang merendahkan, yang menyepelekan. Artinya dia menolak tentang syafaat. Siapa itu? Yaitu kelompoknya Khawarij. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu tidak akan mendapatkan syafaat. Ini juga pemahaman yang keliru. Ya, selain Khawarij ada kelompoknya Mu'tazilah. Kemudian kelompok yang ketiga yang memahami tentang syafaat ini adalah kelompok pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak juga menyepelekan. Siapa itu? Yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang dari 3 itu kita termasuk yang mana ini? Termasuk yang berlebih-lebihan sehingga menghalalkan cara untuk mendapatkan syafaat kepada selain Allah. Atau kita menyepelekan syafaat, bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak akan mendapatkan syafaat. Atau kita yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan juga, yaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya umat Islam itu adalah umat pertengahan. Umatnya Rasulullah adalah umat pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga merendahkan atau menguranginya atau tidak menyepelekannya. Maka hal dari situ, ya, wajib bagi kita seorang muslim harus mengetahui dari mulai definisi tentang syafaat, dalil-dalilnya, ya, syaratnya, kemudian siapa saja yang akan mendapatkan syafaat, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang ditiadakan, kemudian sebab-sebab kita mendapatkan syafaat seperti apa, ya kita akan bahas, ya. Kalau memang hari ini nggak cukup, ya di pertemuan yang selanjutnya, ya, ada partai kedua, ya, ada lanjutannya. Syafaat ini kenapa kita wajib harus sebagai seorang muslim harus mempelajarinya, ya. Itu mengandung beberapa sebab, ya. Kenapa kita harus paham tentang syafaat itu? Yang pertama, orang yang memahami syafaat itu adalah orang yang dia beriman dengan keimanan yaumil akhir. Dia beriman kepada sesuatu yang terjadi pada hari kiamat sebagai daripada cabang rukun iman. Ya, orang yang memahami syafaat pasti apa? Akan beriman kepada hari akhir. Segala sesuatu yang terjadi di hari kiamat di antaranya syafaat. Makanya kita wajib, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita wajib mempelajari atau mengetahui, ya, tentang syafaat ini? Alasan yang kedua, orang yang mempelajari, mengetahui tentang syafaat, maka akan tumbuh rasa cinta, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian hal yang ketiga, kenapa kita wajib, di antara sebab wajibnya kita mempelajari mengetahui tentang syafaat, hal yang ketiga yang mendorong wajibnya mempelajarinya, orang yang mempelajari tentang syafaat, dia akan sadar, dia akan tahu tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan memahami kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Itu alasan yang ketiga kenapa kita wajib mengetahui tentang syafaat. Alasan yang keempat, kenapa kita wajib mempelajari syafaat? Karena banyak kelompok-kelompok, di antaranya kaum muslimin, mereka keliru memahami syafaat, akhirnya apa? Terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, kenapa kita wajib mempelajari, mengetahui tentang syafaat? Alasan yang kelima, karena para ulama mereka senantiasa fokus dalam masalah ini, saking pentingnya tentang syafaat. Kenapa? Karena kaum muslimin banyak yang tidak mengetahuinya. Nah, berangkat dari situ harus kita pahami dulu pelan-pelan gitu, ya, definisi daripada syafaat. Ya, definisi ini terbagi menjadi dua, secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa, ya, syafaat ini adalah artinya adalah genap. Ya, berarti kalau genap lawan daripada ganjil, pasti, ya. Nggak mungkin genap lawan daripada Persib, enggak, ya. Ya, enggak, ya, pasti lawan daripada ganjil.
syafaat itu adalah genap. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, dari makna secara bahasa saja, syafaat itu akan didapatkan oleh seseorang yang memang dia mempunyai amalan. Artinya gini, ya. Misalkan orang bermaksiat aja tiap hari, biarin, ya. Yang penting saya syahadat, yang penting saya Islam, terserah mau ibadah mau enggak, nanti dapat syafaat. Padahal dia enggak dalam hidupnya itu enggak pernah beramal. Ya, dia akan mendapatkan enggak? Bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Tetapi kenapa dimaknai genap? Genap itu kan artinya untuk menyempurnakan. Ya, dari 9 berarti 10, ibaratnya kan gitu. Artinya kalau syafaat ini menggenapkan adalah menggenapkan amalan seseorang yang dengan amalannya tidak sampai masuk surga, maka dia digenapkan dengan syafaatnya, kemudian dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa saja sudah kita pahami di antara pendapat sebagian ulama. Kenapa? Syafaat ini bermakna genap, yaitu membulatkan amalan yang kurang yang kita miliki. Ya. Karena kurangnya amalan kita tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan syafaat, digenapkan, akhirnya dia dibebaskan dari neraka dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara bahasa adalah genap. Ini juga dijelaskan, ya, oleh Ibnu Faris, ya, oleh Ibnu Faris bahwasanya maknanya adalah genap. Kemudian secara istilah, ya, definisi pengertian syafaat secara definisi atau secara istilah itu sebagaimana dijelaskan Syekh Allamah Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Qaulul Mufid yang saya bawa ini, ya, syarah kitab Tauhid. Beliau menjelaskan secara istilah syafaat itu artinya adalah memintakan untuk orang lain, ya, memintakan untuk orang lain agar mendapatkan manfaat dan dihindari daripada madorot. Ya, jelas ya. Jadi perantara, ya, orang penengah, ya, penengah antara orang yang menginginkan manfaat dan dihindarkan madorot dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penengahnya itu siapa? Yaitu syafaat itu syafi yang memberikan syafaatnya. Jadi syafaat secara istilah adalah, ya, yang memintakan untuk orang lain agar dia mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari madorot. Paham ya? Contoh aja, harus dikasih contoh. Contoh misalkan, ya. Contoh pertama, bahwasanya syafaat itu adalah memintakan untuk orang lain, ya, untuk mendatangkan manfaat. Contoh syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan mendatangkan manfaat, yaitu yang kita kenal, nanti juga kita jelasin secara rincinya, yang kita kenal dengan apa? Syafaatul Udzma atau syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendatangkan manfaat. Contohnya adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang penghuni surga agar segera dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat apa madarat? Manfaat. Dan contoh syafaat menghindarkan dari madarat, ya. Contohnya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang dia penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan dia dihindarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Menghilangkan manfaat apa madarat? Madarat. Neraka manfaat apa madarat? Madarat. Jadi, ya, syafaat secara definisi itu kan apa? Memintakan untuk orang lain agar dia mendapatkan yang yang bermanfaat, mendatangkan manfaat. Contohnya apa? Dia disegerakan masuk surga bagi penghuni surga. Contoh. Kemudian yang kedua, bahwasanya apa? Agar seseorang itu dijauhkan dari madarat. Contohnya apa? Orang penghuni neraka, ya, penghuni neraka yang dia duduknya di neraka. Kemudian dia diberikan syafaat, dimintakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimasukkan ke surga dan dihindarkan dari neraka. Jelas ya? Jelas. Jadi memintakan untuk seseorang agar mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari madarat. Ini tentang syafaat. Dalilnya apa yang menjelaskan? Ya, gitu kan? Harus dengan dalil, ya, harus dengan dalil. Enggak bisa kita berbicara agama tanpa dalil. Ya, kita mau nanyakan jalan aja harus pakai dalil, benar nggak? Kita misalkan mau ke Puntang, anggap saja kita nggak pernah tahu Puntang, ya. Anggap aja kita orang kota, orang Dago misalkan, mau ke Puntang nggak tahu.
Nanya ke Puntang pakai dalil nggak? Pakailah. Dalilnya apa? Kalau ke Puntang itu, kalau lewat Buah Batu, pasti itu lewat Bojong Soang, nanti belok kanan, Sipur belok kiri, lurus, nanti itu kan dalil. Rambu-rambu itu kan dalil ya. Atau misalnya kalau lewat Muhammad Toha harus lewat Dayakolot, Citarum dan sebagainya, itu semuanya dalil. Itu nanyakan jalan saja gitu kan. Yang berhubungan dengan dunia pakai dalil ya. Apalagi juga urusan akhirat. Ya, apalagi tentang masalah akidah yang hubungannya antara surga dan neraka kalau kita keliru menjelaskannya. Begitu juga tentang syafaat, dalil yang menetapkannya itu banyak ya. Dalil yang menetapkan itu banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 109. Allah Subhanahu, jadi dalilnya itu ada beberapa dalil ya yang menjelaskan tentang syafaat itu. Yang pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga daripada ijma kesepakatan para ulama. Dari Al-Qur'an di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalilnya dalam surat Toha ayat 109 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin, pada hari itu, ya pada hari kiamat kelak, tidak bermanfaat lagi syafaat itu, enggak bermanfaat lagi. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Wa radiyalahu qaulan, dan orang-orang yang diridhoi ucapannya. Ya, ini dalam ayat ini juga mengandung syarat orang yang bisa memberikan syafaat. Artinya apa? Orang itu nggak bisa sembarangan yang kita yakin dia akan memberikan syafaat, belum tentu. Itu ya kalau Rasulullah sudah pasti. Orang yang kita kultuskan, ya baik guru kita, apapun itu yang selama ini kita kultuskan, itu belum tentu bisa memberikan syafaat. Ya, karena syafaat itu nggak semua orang bisa mendapatkannya. Ada syaratnya. Orang yang memberikan syafaat, yang diberi syafaat itu ada syaratnya. Ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi dalil yang pertama tentang adanya syafaat, inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Keimanan, keyakinan yang harus kita yakini, yang harus kita tanamkan dalam hati kita, adanya syafaat. Yang pertama dalilnya apa? Surat Toha ayat 109. Bahkan ayat yang sering kita baca. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Ada yang hafal enggak? Ya kalau disebut ayatnya enggak ada yang hafal, tapi kalau disebut namanya ayat kursi pasti hafal kan gitu. Nah, ayat kursi, kalau ya hafal, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Man dalladzi yasfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izinnya. Berarti ini dalil adanya syafaat. Ya, ini menurut Al-Qur'an. Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak menjelaskan tentang syafaat, diantaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa? As'adun nas, orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung dengan syafaatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari lubuk hati yang paling dalam. Ya, ini dalil yang menunjukkan adanya syafaat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? As'adun nas, orang yang paling bahagia bi syafaati, dengan syafaat aku. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini dalil menunjukkan bahwasanya adanya syafaat. Ini untuk membantah siapa? Membantah orang-orang yang tidak pernah meyakini dengan syafaat. Ada kelompok yang nggak meyakini, ya nantilah pelan-pelan ya. Dalil yang ketiga yang menjelaskan, yang menetapkan adanya syafaat adalah dalil ijma, kesepakatan para ulama. Ketika para ulama memandang ayat-ayat atau dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penetapan penetapan syafaat, maka mereka bersepakat tentang mengimani adanya syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ya, bagi manusia. Bahkan ya, para ulama salaf terdahulu ya, mereka senantiasa ya, bahkan mereka tidak jarang di antara mereka itu menulis buku yang khusus tentang menjelaskan syafaat dan menjadikan syafaat ini sebagai dasar pokok daripada akidah Islam. Ya, ini dalil secara ijma. Kemudian ya,
siapa yang akan mendapatkan syafaat ini, kan gitu ya. Siapa yang akan mendapatkan dan siapa yang bisa memberi syafaat ini. Tentu syafaat ini ada syaratnya. Orang nggak bisa sembarangan bisa memberikan syafaat atau mendapatkan syafaat. Harus kita ketahui bahwasanya syafaat itu bukan milik seseorang. Ya, bukan milik kiai, bukan milik ustadz, bukan milik siapapun itu. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 44 ya. Kalau nggak salah ayat 44. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bahwasanya seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa memilikinya. Ya. Artinya kalau kita mengetahui syafaat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang memiliki syafaat ini, maka tidak boleh diharamkan bagi kita meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada makhluk. Makhluk yang tidak pernah memiliki kuasa atau makhluk yang sudah meninggal, nggak boleh. Kenapa? Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surat Az-Zumar apa? Wa qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang mampu memilikinya. Bahkan dalam kitab Zadul Masir, Ibnul Jauzi mengatakan, tidak ada seorang pun yang mampu memiliki syafaat kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak boleh mengkutuskan seseorang agar mendapatkan syafaat. Ya, nggak bisa seperti itu. Syafaat itu harus izin dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan. Ya, makanya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha itu apa? Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman. Syafaat ketika hari kiamat itu tidak akan pernah ada yang bermanfaat. Kecuali apa? Kecuali syafaat yang datang illa man adzina lahu rahman, yaitu syafaat yang datang dari seseorang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala wa radiyalahu qaulan, dan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki syarat. Ya. Kalau syarat ini tidak terwujud, maka syafaat tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Tapi apakah manusia ini, ya, manusia ini memiliki syafaat? Ya tentu memiliki. Kapan memilikinya? Ya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas keridhaannya. Ya. Pada dasarnya manusia enggak memiliki. Tetapi ketika manusia memiliki syafaat itu kapan? Atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak punya izin, nggak punya kewenangan, nggak mungkin dia punya syafaat. Ya, nggak mungkin punya syafaat, nggak mungkin. Ya contoh lah gitu kan. Contoh ini mah masalah duniawi saja. Contoh masalah duniawi. Kemarin gitu ya, saudara kita ada yang mobilnya tertabrak gitu ya. Nah, diambil suratnya tuh. Ya kan? Ya pokoknya diambil sama suratnya. Akhirnya bisa bebas. Kenapa itu? Ya ini secara bahasa. Kenapa? Karena ada syafaat, ada pertolongan dari orang lain untuk membebaskan surat itu, dan yang membebaskan itu dia punya atasan enggak? Pasti laporan ke atasnya, kemudian keluarlah surat tersebut. Benar enggak? Ini dalam masalah dunia. Baik itu juga dalam masalah syafaat. Orang enggak bisa sembarangan ini si ustadz ini, kiai ini pasti memberikan syafaat. Harus kita senantiasa enggak seperti ini, pemahaman keliru yang harus kita luruskan. Ya, syafaat itu akan dimiliki manusia ketika orang tersebut mendapatkan izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia pasti mendapatkannya syafaat, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, hadis dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullah azza wa jalla, ya, syafa'atil malaikatu, ya, wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun lam yabqa illa arhamar rahimin. Dalam hadis tersebut diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, hadis qudsi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaikatu, bahwasanya para malaikat itu akan memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi juga akan memberikan syafaat.
wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, sampai tidak tersisa lagi kecuali yang maha penyayang. Hadis ini menjelaskan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat, tapi dengan syarat izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang menjelaskan bahwasanya manusia akan memberikan syafaat atas izin dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sama, ya. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati." Ya, "Inna ummati man yashfa'u al-fa'imi wa minhum man yashfa'u lil qabilati wa minhum man yashfa'u," ya, al-usbah, wa minhum man yashfa'u li rajulin hatta yadkhulul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati," sesungguhnya umatku itu akan memberikan syafaat kepada kelompok manusia. Ada juga di antara mereka yang memberikan syafaat kepada kabilahnya, kepada sukunya. Wa minhum yashfa'u, dan di antara mereka ada yang memberikan syafaat kepada al-usbah. Usbah itu siapa? Usbah itu kelompok manusia yang terdiri daripada 10 atau sampai 40. 10 sampai 40 orang itu dikatakan usbah. Ada orang yang memberikan syafaat kepada mereka. Wa minhum yashfa'u li rajulin hatta yadkhulul jannah, dan di antara mereka ada yang memberikan syafaat kepada seseorang hatta yadkhulul jannah, sampai mereka semuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua yang menjelaskan bahwasanya manusia bisa memberikan syafaat kapan itu? Setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia ini yang akan mendapatkan syafaat untuk memberikan syafaat kepada orang yang membutuhkan syafaat? Para nabi, ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan syafaat kepada manusia yang lain. Atas apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ bisa kita simpulkan syarat daripada orang akan mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat, dan dia mendapatkan syafaat adalah yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun orang misalkan di dunia ini adalah tokoh besar, ya, tapi dia nggak mendapatkan izin, nggak dapat keridhaan, dia nggak bakal mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi dibuka apa? Dengan surat Thaha, bahwasanya orang yang bisa memberikan syafaat yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi juga dijelaskan dalam ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255, ya, bahwasanya apa? Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syarat yang kedua, seseorang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang akan mendapatkan atau diberikan syafaat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anbiya. Saya lupa ayatnya, 23 apa 25 ya. Dicek saja lah ya dalam surat Al-Anbiya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yashfauna illa man irtadha. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sudah tahu definisinya, sudah tahu dalil tentang syafaat penetapannya, kita sudah tahu siapa saja yang akan mendapatkan syafaat dan memberikan syafaat. Dan yang keempat, kita sudah tahu apa? Syarat. Ya, syarat orang yang mempunyai kewenangan memberikan syafaat dan orang yang akan mendapatkan syafaat atau diberi syafaat. Ya, makanya dari situ harus kita fahami, ya, bahwasanya di hadis tadi atau menjelaskan bahwasanya di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafaat atau diberikan syafaat itu
yang terutama sebagaimana tadi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang akan mendapatkan syafaat itu yang paling utama syaratnya satu saja, yaitu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Kenapa dari hati? Ya, di situ lafaznya itu nggak mengucapkan la ilaha illallah dari mulutnya. Kalau dari mulut semua orang bisa. Kalau dari hati belum tentu bisa. Artinya dari hati itu dia mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Ya, mengetahui tentang konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dia mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia memahami kalimat la ilaha illallah. Makanya para ulama mengatakan, ya, diantaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tahdhibus Sunan Abu Dawud, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut menjelaskan apa? Inilah rahasia yang paling agung bagi orang-orang yang bertauhid. Siapa itu? Orang yang memurnikan tauhidnya, orang yang menyempurnakan tauhidnya. Orang yang beribadah hanya kepada Allah saja, dia tidak pernah ibadah kepada selainnya, baik kepada makhluk hidup ataupun makhluk yang sudah tidak hidup. Orang yang memurnikan tauhid itulah yang akan mendapatkan syafaat, dan ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Ya, dan orang yang dia terjerumus kepada kesyirikan, justru dia terhalang daripada syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau syafaatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tauhid ini, akidah ini bukan masalah sepele. Ya. Saya dulu sudah jelas ketika pertama kajian di sini saya sudah menjelaskan tentang keutamaan orang mempelajari tauhid. Ya, mempelajari tentang tauhid dan akidah. Wajibnya kita mempelajari tauhid daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya lebih didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Bukan kita nggak perlu dengan ilmu-ilmu lain, kita perlu juga. Tetapi ada yang lebih penting lagi daripada ilmu yang selama ini kita ketahui adalah ilmu tauhid. Nah, orang dengan tauhid ini salah satunya keutamaannya itu apa? Dia bisa mendapatkan syafaat. Itulah orang yang pertama yang mendapatkan syafaat itu apa? Orang yang memurnikan tauhid. Bahkan dalam salah satu perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernyataan yang bagus. Ya, pernyataan yang bagus, dan ini diriwayatkan oleh Al-Lalikai, ya. Kalau nggak salah dalam kitab Syarah Usulul I'tiqad, di situ jelasan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, barang siapa yang dia mendustakan syafaat, berarti dia kelompok yang tidak akan mendapatkan syafaat. Ya, ini perkataan Ibnul Qayyim tadi. Dijelaskan dalam Tadribus Sunan Abu Dawud menjelaskan seperti itu. Artinya apa? Orang yang akan mendapatkan syafaat, orang yang diberi syafaat, dan orang yang akan memberikan syafaat kepada orang lain, baik keluarga ataupun yang lainnya, adalah orang yang memurnikan kalimat la ilaha illallah. Orang yang memurnikan, menyempurnakan tauhidnya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berdoa, bersujud, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini daripada syarat. Ya. Kemudian macamnya. Ya, masih panjang nih perjalanan ya. Macamnya. Syafaat ini ya, ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang ditetapkan, ada syafaat yang ditiadakan, yang dinafikan. Sudah adanya? Ya sudah dulu lah ya. Di pertemuan yang selanjutnya aja ya. Apa mau hari ini? Selanjutnya aja lah ya. Karena kalau ditanya Isa mau lanjut, ulama nggak berbeda pendapat lagi ini. Semuanya ijma, kesepakatan ulama, nggak ada yang berpendapat. Gitu ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi ya tentang syafaat ini. Masih panjang, masih luas ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.